Di balik gudang-gudang megah dan senyum para pejabat, ada rahasia gelap yang tak pernah terungkap. Sebuah cerita tentang cinta, ambisi, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan. Di sini, kesetiaan diuji, janji pernikahan dihancurkan, dan harga diri dipertaruhkan demi jabatan. Ini bukan sekadar kisah perselingkuhan. Ini adalah permainan tahta, permainan ranjang, dan permainan hati. Di mana seorang istri harus memilih antara karier dan keluarga. Di mana seorang suami yang setia mendapati kenyataan pahit yang mengguncang hidupnya. Kisah yang mengupas habis ambisi, cinta, dan kehancuran. Apakah cinta bisa bertahan di tengah nafsu kekuasaan? Atau semuanya akan runtuh, meninggalkan luka yang tak sembuh? Malam itu rumah mereka terasa dingin. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena jarak yang makin lebar di antara mereka. Raka, seorang konsultan muda yang baru memulai bisnisnya sendiri, duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Di layar, laporan keuangan bulan ini tampak merah. Usahanya belum stabil. Di atas meja, ada sepiring nasi goreng yang sudah dingin. Nadia, istrinya, belum juga pulang. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Sudah 3 hari bercerit-cerit Nadia pulang larut, selalu dengan alasan rapat mendadak di kantor. Raka memandang jam, napasnya berat. Ia mengenal istrinya sebagai wanita yang berambisi tinggi. Sejak awal menikah, ia tahu Nadia bercita-cita menduduki posisi penting di kementerian tempatnya bekerja. Tapi belakangan, perubahan sikapnya makin terasa. Telepon Nadia sering diangkat dengan terburu-buru. Pesan singkat Raka dibalas kadarnya. Ketika akhirnya pintu rumah dibuka, Nadia masuk dengan aroma parfum yang asing bagi Raka. Wajahnya lelah, tapi matanya bersinar, bukan bersinar karena bahagia bertemu suami, tapi karena sesuatu yang lain. Maaf aku pulang telat lagi, ucap Nadia sambil menaruh tasnya. Rapat lagi? Tanya Raka pelan, menahan emosi. Nadia mengangguk cepat, lalu bergegas ke kamar mandi. Raka memperhatikan jam tangan di pergelangan istrinya. Jam mahal ia tidak pernah membelikannya. Siapa? Pertanyaan itu berputar di kepala Raka. Malam itu mereka makan bersama dalam diam. Sendok garpu hanya mengetuk piring. Tidak ada percakapan hangat seperti dulu. Sampai akhirnya Raka memberanikan diri bertanya, "Nat, aku cuma mau tahu, semua lemburmu ini untuk apa? Aku jarang sekali melihatmu sekarang. Kamu bahkan tidak cerita apa-apa tentang promosi yang kamu kejar." Nadia terdiam sejenak. Matanya seperti mencari alasan. "Aku hanya ingin masa depan kita lebih baik. Jabatan baru ini penting," jawabnya singkat. "Kalau caranya seperti ini, kamu pulang jam 10 tiap hari, aku nggak pernah diajak ngobrol. Aku merasa kayak orang asing di rumah sendiri." Suara Raka meninggi tanpa sadar. Nadia bangkit dari meja makan. "Aku capek, Ra. Aku sudah berjuang mati-matian di kantor. Kamu nggak ngerti tekanan yang aku hadapi." Raka menatap istrinya tajam. Ada rasa sakit sekaligus curiga. "Aku ngerti kamu kerja keras, tapi aku juga ngerti kalau ada yang nggak beres." Nadia terkejut mendengar nada suara Raka. "Maksud kamu apa?" Raka menggeleng, lalu berdiri. "Aku cuma minta kamu jujur. Jangan sampai ambisi menghancurkan kita." Malam itu Nadia memilih masuk kamar lebih dulu. Raka duduk di ruang tamu, memandangi ponselnya. "Tadi sore seorang teman lama yang bekerja di kementerian mengirim pesan. Aku lihat istrimu sering bareng Pak Arman. Hati-hati bro." Pesan itu membuat dada Raka bergejolak. Nama Pak Arman adalah nama yang ia kenal. Atasan langsung Nadia. Pria berpengaruh yang dikenal licik dan pandai bermain kuasa di layar ponsel. Raka menatap foto yang dikirim temannya. Nadia sedang berdiri dekat Pak Arman di lobi hotel. Senyum mereka terlalu akrab. Tangannya gemetar, amarah dan sedih bercampur. Ia ingin meledak saat itu juga, tapi ia tahu konfrontasi butuh bukti lebih kuat di kamar. Nadia duduk di tepi ranjang, memegang ponselnya sendiri. Ada pesan dari Pak Arman. "Besok kita lanjutkan pembicaraan di tempat biasa. Jangan lupa dokumen yang aku minta." Nadia menatap layar itu lama. Hatinya bergetar. Ia sadar apa yang ia lakukan salah, tapi ia juga merasa sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Jabatan itu tinggal selangkah lagi. Di luar, Raka menutup laptopnya. Malam itu ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Lampu rumah padam, tapi perang dingin baru saja dimulai. Pagi itu rumah terasa hening. Hanya suara air keran dan denting sendok di gelas kopi. Raka duduk di meja makan dengan pandangan kosong. Semalam ia hampir tidak tidur. Pikiran tentang foto Nadia bersama Pak Arman terus menghantui. Nadia keluar dari kamar dengan pakaian rapi, blazer krem, rok pensil hitam, dan parfum yang tidak pernah Raka beli. "Aku berangkat dulu, Ra. Ada rapat penting jam 8, katanya sambil meraih tas. Raka menahan tangannya sejenak. "Aku antar." "Ya." Nadia tersenyum tipis.
Gak usah, aku bareng teman kantor. Raka hanya mengangguk, meski di dalam dadanya berkecamuk rasa curiga. Begitu Nadia pergi, ia membuka ponsel, memeriksa pesan yang ia simpan semalam. Foto Nadia di lobi hotel itu ia perbesar, memperhatikan detail. Ada tulisan nama hotel di latar belakang. Raka menghela napas. Aku harus tahu kebenarannya, gumamnya. Ia memutuskan untuk mengambil cuti kerja hari itu. Di kantor kementerian, Nadia duduk di ruangannya. Wajahnya tampak lelah. Pak Arman masuk tanpa mengetuk pintu, membawa map tebal. Besok kita harus tanda tangan surat rekomendasi itu. Kamu sudah siapkan? Tanya Pak Arman sambil mendekat. Nadia menelan ludah. Sudah, Pak. Tapi saya takut orang-orang mulai curiga. Pak Arman tersenyum dingin. Kamu tenang saja. Semua ini demi masa depanmu. Ingat, jabatan kepala bidang tinggal selangkah lagi. Mata Nadia bergetar. Ia tahu kesepakatannya dengan Pak Arman bukan kesepakatan profesional biasa. Tapi ia juga terperangkap. Jabatan itu bukan hanya soal ambisi pribadi, tapi juga tekanan dari keluarga besarnya yang ingin melihatnya berhasil. Sementara itu, Raka menyusuri parkiran hotel yang sama seperti di foto. Ia berpura-pura sebagai tamu. Ponselnya siap di tangan untuk mengambil gambar. Ia menunggu di lobi, duduk sambil memesan kopi. Sekitar pukul 11 siang, ia melihat mobil Pak Arman berhenti di depan hotel. Dari keyohan, Nadia turun dari taksi dan langsung berjalan menuju pintu masuk. Mereka berdua masuk ke lift bersama. Wajah mereka tampak serius tapi terlalu dekat untuk sekadar atasan dan bawahan. Dada Raka berdegup kencang. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia berhasil memotret mereka berdua masuk ke lift. Apa yang mereka lakukan di sini? Ini bukan kantor, bisiknya pelan. Sore hari, Nadia pulang lebih awal. Wajahnya lelah, rambutnya agak berantakan. Raka sudah menunggu di ruang tamu. Ia meletakkan foto hasil jepretannya di meja. Aku tadi di hotel itu, kata Raka pelan tapi tajam. Nadia terkejut, wajahnya pucat. Kamu ngikutin aku? Aku cuma mau tahu kebenaran. Kamu bilang rapat di kantor, tapi aku lihat kamu sama Pak Arman di hotel. Kalian ngapain? Nadia menggigit bibirnya, tak berani menatap suaminya. Itu cuma urusan pekerjaan, Ra. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Raka menatapnya tajam. Urusan pekerjaan di hotel, berdua. Nat, aku bukan anak kecil. Nadia mulai gemetar. Aku nggak bisa jelasin sekarang. Raka berdiri. Suaranya mulai meninggi. Jelaskan sekarang. Aku udah sabar. Kamu pikir aku nggak tahu apa-apa? Air mata Nadia menetes. Tapi ia tetap mencoba berdiri tegak. Aku cuma mau masa depan kita lebih baik, Rak. Aku cuma butuh kamu percaya sama aku. Raka tertawa getir. Kamu bahkan gak jujur sama aku. Suasana jadi tegang. Nadia akhirnya masuk ke kamar, membanting pintu. Raka terdiam di ruang tamu, menahan amarah. Nadia mengirim pesan ke Pak Arman. Suami saya mulai curiga. Saya nggak sanggup terus seperti ini. Pak Arman membalas cepat. Kamu sudah terlalu jauh untuk mundur. Tenang saja. Aku akan lindungi kamu. Fokus saja pada dokumen besok. Nadia menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menangis dalam diam di ruang tamu. Raka menatap foto-foto di ponselnya. Aku harus punya bukti yang lebih jelas, gumamnya. Ia mulai menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Gue butuh bantuan lo. Yan, gue curiga istri gue diperalat sama pejabat itu. Gue punya foto, tapi gue butuh bukti lebih kuat. Temannya di seberang telepon setuju membantu. Besok gue temuin lo. Hita Karikara. Ini bisa jadi besar kalau benar. Raka menutup telepon. Matanya penuh tekad. Ia tahu pertempuran ini belum selesai. Ia ingin menyelamatkan rumah tangganya, tapi juga ingin mengungkap kebenaran di balik ambisi yang telah merenggut istrinya. Malam itu, rumah mereka terasa seperti medan perang yang sunyi. Nadia menangis di kamar. Raka terjaga di ruang tamu. Keduanya soma-soma torchback, satu oleh ambisi dan tekanan, satu lagi oleh rasa cinta yang bercampur amarah. Di luar, hujan turun deras, seolah alam ikut menegangkan suasana. Hujan yang semalam turun membuat pagi itu terasa dingin. Raka duduk di meja makan dengan mata sembab. Kopinya sudah dingin, tapi pikirannya terus menyala. Semalam ia sudah memutuskan, ia tak bisa hanya diam. Di kamar, Nadia bersiap-siap berangkat kerja. Matanya sembab juga, bekas menangis. Ia keluar dari kamar dengan langkah pelan. Aku berangkat dulu, katanya tanpa menatap Raka. Raka hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak meledak lagi. Ia tahu, ia harus cerdik. Begitu Nadia pergi, ia langsung menghubungi temannya, Yanto, jurnalis investigasi yang semalam ia ajak bicara. Gue udah siapin kamera kecil sama perekam suara.
kata Yanto lewat telepon. Lo harus punya bukti konkret kalau mau nyelamatin dia sekaligus ngebongkar permainan pejabat itu. Raka menarik napas panjang. Ketemu gue di dekat kementerian siang ini, di kantor. Nadia duduk dengan tatapan kosong. Tumpukan berkas di mejanya terasa seperti tumpukan batu. Pak Arman masuk lagi tanpa mengetuk, wajahnya tenang. Kamu sudah bawa draft surat itu? Tanyanya sambil tersenyum tipis. Sudah, Pak. Suara Nadia lirih. Pak Arman mendekat. Suaranya pelan tapi tajam. Ingat, kita ketemu malam ini di tempat biasa. Setelah itu semua selesai. Kamu naik jabatan, aku dapat proyek, kita sama-sama untung. Nadia menggigit bibirnya. Pak, suami saya sudah curiga. Saya nggak bisa terus seperti ini. Pak Arman tertawa kecil. Sudah, kamu pikir pejabat sepertiku nggak punya cara? Yang penting kamu datang malam ini. Setelah itu kamu bebas. Nadia menunduk. Hatinya seperti diremas. Ia tahu ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Tapi wajah Raka terus muncul di kepalanya. Raka bertemu Yanto di sebuah kafe kecil dekat kementerian. Yanto membawa tas ransel berisi peralatan. Kamera ini kecil, bisa lo taruh di kantong. Rekaman suaranya otomatis nyala begitu lo aktifin. Jelas Yanto. Raka mengambil alat itu. Tangannya sedikit gemetar. Gue cuma pengen bukti. Kalau bisa, gue pengen nyelamatin dia sebelum makin dalam. Yanto menatapnya serius. Lo siap mental? Kadang kenyataan lebih pahit dari dugaan. Raka mengangguk. Gue harus siap. Malamnya Nadia berangkat ke hotel tempat Pak Arman menunggunya. Raka diam-diam mengikuti dari jauh dengan mobilnya. Kamera kecil dan perekam suara ada di sakunya. Mobil Nadia berhenti di parkiran basement hotel. Ia turun dengan wajah gelisah. Pak Arman sudah menunggu, memberi isyarat tangan untuk masuk lewat pintu belakang. Raka memarkir mobilnya di sudut, menutup jaketnya, lalu berjalan mengikuti dari jarak aman. Ia melihat Nadia dan Pak Arman masuk ke sebuah ruang pertemuan kecil di lantai 3. Dengan hati-hati, Raka mendekat ke pintu yang sedikit terbuka. Ia meletakkan perekam suara kecil di bawah pintu dan mengaktifkannya dari balik pintu. Terdengar suara Pak Arman. Kamu jangan takut, Nad. Setelah tanda tangan malam ini, kamu resmi jadi kepala bidang. Semua orang akan hormat sama kamu. Suami kamu pun akan bangga. Suara Nadia bergetar. Ini bukan caranya. Saya merasa bersalah. Pak, saya nggak bisa terus begini. Pak Arman tertawa kecil. Semua orang besar melakukan pengorbanan. Nadia, kamu juga. Anggap saja ini investasi masa depan. Raka yang mendengarkan dari luar menutup mulutnya menahan emosi. Kata-kata Pak Arman seperti api menyulut hatinya. Ia ingin menerobos masuk, tapi ia tahu ia butuh momen yang tepat. Ketika Nadia keluar sebentar untuk mengambil dokumen di mobilnya, Raka langsung menyergapnya di koridor. Wajahnya merah menahan marah. Nad, panggilnya pelan tapi tajam. Nadia terkejut setengah mati. Ra, kamu di sini. Kamu ngapain? Aku lihat semua. Aku dengar semua. Kata Raka sambil menunjukkan perekam suara kecil. Aku tahu apa yang Pak Arman lakukan ke kamu. Aku juga tahu kamu ikut main di dalamnya. Air mata Nadia langsung jatuh. Aku cuma mau nyelamatin kita. Aku cuma mau kita punya masa depan lebih baik. Aku nggak pernah cinta dia. Raka menatapnya tajam. Aku nggak peduli kamu cinta atau enggak. Yang aku peduli sekarang kamu udah nginjak harga diri kita. Kamu sadar nggak? Nadia menangis. Aku terjebak, Rak. Aku nggak bisa mundur. Kalau aku nolak, aku bisa dipecat, aku bisa dihancurkan. Aku takut. Raka menarik napas panjang. Menahan diri untuk tidak berteriak. Kalau kamu jujur dari awal, kita bisa lawan bareng-bareng. Tapi sekarang semuanya jadi begini. Tiba-tiba pintu ruang pertemuan terbuka. Pak Arman keluar. Wajahnya kaget melihat Raka. Loh, ini siapa? Suami kan? Raka langsung berdiri tegap. Ya, saya suaminya. Dan saya tahu apa yang Bapak lakukan. Pak Arman tersenyum sinis. Hati-hati ngomong. Mas, saya pejabat negara. Kalau Mas mau bikin ribut, Mas yang habis. Raka menatapnya dingin. Kita lihat nanti siapa yang habis. Suasana tegang. Nadia berdiri di tengga-tengga mereka, menangis. Beberapa staf hotel mulai memperhatikan. Pak Arman segera menarik lengan Nadia masuk lagi ke ruangan, tapi Raka menahan. Jangan sentuh istri saya, seru Raka keras. Pak Arman menatap tajam, lalu melepaskan lengan Nadia. Kalian pikir kalian bisa lawan saya? Silakan coba. Ia lalu berjalan pergi dengan wajah marah. Nadia jatuh terduduk di koridor, menangis terseduh. Raka berjongkok di sampingnya, memegang bahunya. Aku minta maaf, Rak, ucap Nadia lirih. Raka menatapnya dengan campuran marah dan sayang. Aku belum tahu apa kita bisa kembali seperti dulu. Tapi aku janji, kita nggak akan diam. Kita lawan orang itu bering-bering. Nadia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku takut, Raka mengangguk.
tapi aku nggak akan ninggalin kamu. Malam itu, mereka berdua keluar dari hotel dengan langkah berat. Hujan rintik-rintik turun lagi, seperti mengiringi langkah mereka menuju medan perang yang sesungguhnya, melawan kekuasaan yang kotor, dan melawan luka yang mereka ciptakan sendiri. Hujan rintik masih turun ketika Raka dan Nadia sampai di rumah. Kidiwannya daya, hanya suara kunci pintu dan langkah kaki yang terdengar. Raka meletakkan jaketnya di sofa, sementara Nadia langsung masuk kamar. Beberapa menit kemudian, Nadia keluar dengan wajah pucat. "Ra!" panggilnya pelan. Raka menoleh. "Ya, aku takut. Pak Arman orang kuat. Kalau dia marah, aku bisa dipecat. Kamu juga bisa kena masalah." Raka menghela napas. "Aku tahu dia orang kuat. Tapi kalau kita diam, dia makin seenaknya. Kita punya bukti, Nat. Kita harus lapor." Nadia menunduk. "Aku nggak berani." "Kalau gitu kita cari bantuan," kata Raka mantap. "Aku sudah kontak Yanto, teman wartawan. Besok dia datang ke rumah." Keesokan harinya, Yanto datang dengan tas ransel besar berisi laptop, kamera, dan hard disk. Ia menyalami Raka dan Nadia. "Aku udah dengar sekilas dari Raka," kata Yanto sambil duduk. "Sekarang tunjukin semua bukti yang kalian punya." Raka menyerahkan foto-foto dan rekaman suara yang ia dapat semalam. Yanto mendengarkan dengan wajah serius. "Ini berat," katanya setelah mendengar rekaman. "Tapi kalau dibuka ke publik, ini bisa jadi skandal besar. Kalian harus siap dengan konsekuensinya." Nadia menggenggam tangannya sendiri. "Aku cuma mau bebas. Aku nggak mau hidup dalam ancaman." Yanto mengangguk. "Baik, kita main rapi. Aku akan bantu kumpulkan data tambahan. Sementara kalian hati-hati. Jangan kasih tahu siapapun dulu." Sore itu, Nadia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya berat dan datar. "Kamu pikir bisa seenaknya melawan Pak Arman?" kata suara di seberang. "Kalau kamu terus macam-macam, bukan cuma karier kamu yang habis. Suami kamu juga bisa celaka." Nadia Tehji yang wajahnya pucat. "Siapa ini?" Telepon langsung ditutup. Nadia menoleh ke Raka dengan mata berkaca-kaca. "Kita diancam." Raka menggenggam bahu istrinya. "Tenang. Itu tanda mereka mulai takut. Kita nggak boleh mundur di Tempot Lane." Pak Arman duduk di ruang kantornya bersama 2 orang anak buahnya. "Saya nggak mau skandal. Bersihkan nama saya. Cari cara supaya mereka berdua diam," katanya dingin. Salah satu anak buahnya bertanya, "Kita pakai cara halus atau keras, Pak?" Pak Arman menatapnya tajam. "Mulai dari yang halus. Kalau nggak mempan, kita pakai cara lain." Ketika Raka dan Nadia baru saja selesai makan, tiba-tiba listrik rumah mereka mati. Jalap kulit. Dari luar terdengar suara motor berhenti sebentar, lalu pergi lagi. Raka keluar rumah dengan senter ponsel. Ia menemukan secarik kertas di depan pagar. Tulisan tangannya besar dan kasar. "Berhenti sebelum terlambat." Raka mengepalkan tangannya. "Dia pikir kita takut?" Nadia memegang lengan suaminya. "Rah, aku benar-benar takut." Raka menarik napas dalam-dalam. "Aku janji nggak akan biarkan dia menang." Keesokan paginya, Raka dan Yanto bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil yang sepi. Yanto membawa laptop dengan beberapa file. "Aku sudah selidiki Pak Arman," kata Yanto. "Dia terlibat banyak proyek abu-abu. Kalau kita bisa bongkar satu saja, dia jatuh." Raka mengangguk. "Kita mulai dari mana?" "Dari dokumen yang Nadia pegang," jawab Yanto. "Dia pasti punya berkas penting di kantor. Itu bukti yang kita butuhkan." Raka terdiam. "Berarti dia harus ambil risiko lagi." Yanto menatapnya serius. "Kalau dia berani, kita bisa hancurkan Pak Arman." Nadia duduk di ranjang sambil memandang ponselnya. "Pesan Pak Arman masuk. Besok pagi kita tanda tangan terakhir. Setelah itu semua beres." Nadia menutup pesan itu, lalu memandang Raka. "Aku nggak mau tunduk lagi," katanya pelan. "Aku akan ambil dokumen itu. Aku akan bantu kamu dan Yanto." Raka memegang tangan istrinya. "Kamu yakin?" "Aku harus berani," jawab Nadia. "Aku udah terlalu lama terjebak di kantornya." Pak Arman menerima laporan dari anak buahnya bahwa Nadia tidak membalas pesan dan mulai terlihat menjauh. Wajahnya berubah tegang. "Kalau dia berkhianat, habisi kariernya. Jangan kasih ampun," katanya dingin. Pagi menjelang, Nadia berangkat ke kantor dengan wajah tegang, membawa flash disk kosong di tasnya. Raka mengantar sampai depan gedung kementerian. "Jaga dirimu," kata Raka pelan. Nadia mengangguk. "Aku akan lakukan ini demi kita." Mobil Raka melaju pergi. Sementara Nadia melangkah masuk gedung dengan napas berat. Di sudut gedung, seorang pria tak dikenal memperhatikannya sambil berbicara di telepon. "Target sudah masuk," katanya pelan. Pagi itu gedung kementerian terasa lebih ramai dari biasanya. Nadia melangkah dengan hati-hati. Di dalam tasnya ada flash disk kosong yang siap menampung dokumen rahasia Pak Arman.
tangannya berkeringat. Sementara itu, Raka duduk di mobil yang diparkir di seberang gedung. Ponselnya terbuka menampilkan pesan dari Yanto. Aku siap di kafe dekat sini. Begitu dia dapat dokumen, kita langsung amankan. Raka menarik napas dalam-dalam. Semoga berhasil, Nat. Gumamnya pelan di lantai 5. Ruang kerja Pak Arman kosong karena ia sedang rapat di luar. Nadia memanfaatkan momen itu. Ia masuk ke ruangan dengan kunci yang ia punya sebagai sekretaris tim. Di meja Pak Arman ada map biru bertuliskan Proyek Rimba Raya. Nadia mengenalnya sebagai proyek besar yang selama ini jadi alasan Pak Arman sering bertemu investor. Ia membuka laptop Pak Arman dan menancapkan flash disk. Layar menampilkan ratusan file. Nadia memilih folder yang paling mencurigakan. Data konfidensial. Ia mulai menyalin satu persatu. Jantungnya berdegup cepat. Tiba-tiba pintu berderit. Nadia buru-buru menutup laptop, menahan napas. Seorang staf pria masuk, tampaknya hendak mengambil berkas. "Oh, Bu Nadia, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Nadia tersenyum kaku. "Ah, saya cuma ambil data untuk rapat. Silakan." Staf itu mengangguk, mengambil berkas, lalu keluar lagi. Nadia menghembuskan napas panjang. Ia menatap progres bar di layar. 80%, 90%. Begitu selesai, ia mencabut flash disk dan menyimpannya dalam saku dalam blazer di luar gudang. Pak Arman menerima pesan singkat dari anak buahnya. "Bu Nadia ada di ruang Bapak sejak tadi." Pak Arman berhenti berjalan, matanya menyipit. Dia mulai main api. Ia langsung menghubungi stafnya. "Kunci semua akses keluar. Jangan biarkan dia pergi sebelum saya datang." Nadia baru saja keluar dari ruangan. Pak Arman ketika melihat dua pria bersetelan hitam berjalan ke arahnya. Nalurinya langsung berkata mereka bukan staf biasa. Ia mempercepat langkah menuju lift. Tetapi pintu lift lambat menutup. Sementara pria itu makin dekat Bu Nadia. Pak Arman mau bicara. Salah satu dari mereka bersuara datar. "Maaf, saya harus ke rapat," jawab Nadia gugup. Tiba-tiba pria itu mencoba menahan pintu lift. Nadia cepat menekan tombol tutup berkali-kali. Pintu akhirnya menutup, meninggalkan mereka di luar. Lift turun ke lantai dasar. Nadia memegang flash disk erat-erat. Kakinya gemetar. Begitu pintu terbuka, ia berlari keluar gedung lewat pintu samping. Raka melihat Nadia berlari dari gedung. Ia segera menyalakan mobil dan membuka pintu. "Nat, sini cepat." Nadia masuk tergesa-gesa. Mereka tahu. Mobil melaju keluar area kementerian. Dari kaca spion, Raka melihat dua mobil hitam keluar mengejar. "Pegang sabuk pengaman," seru Raka. Mobil mereka berbelok tajam melewati jalan kecil. Sementara dua mobil hitam itu terus mengikuti. Di kafe dekat situ, Yanto melihat kejar-kejaran itu. Ia langsung mengeluarkan ponsel dan menelpon polisi kenalannya. "Cepat kirim patroli ke Jalan Melati. Ada yang dikejar orang suruhan pejabat." Sambil itu, Yanto menyalakan motornya dan ikut menyusuri arah mobil Raka. Mobil Raka terjebak di lampu merah. Dua mobil hitam mendekat dari belakang. Satu pria turun dan berjalan cepat ke arah mobil mereka. Raka panik, turun lewat pintu sebelah. Nadia membuka pintu dan berlari ke trotoar. Raka juga turun, menarik tangan Nadia. Mereka berdua berlari menyeberang jalan. Klakson mobil bersahut-sahutan. Pria-pria itu mengejar, tapi Yanto tiba-tiba muncul dengan motornya. "Cepat naik!" serunya. Raka mendorong Nadia naik ke motor Yanto. Mereka bertiga melaju kencang meninggalkan lokasi. Mobil-mobil hitam itu tertahan oleh kemacetan. Mereka berhenti di sebuah rumah tua milik teman Yanto di pinggiran kota. Napas Nadia terengah-engah. "Aku kira aku ketangkap." Raka memeluknya sebentar. "Kamu hebat, Nat. Kita punya bukti sekarang." Yanto membuka flash disk dengan laptopnya. File-file proyek dan transaksi gelap muncul di layar. Ini cukup buat menghancurkan Pak Arman." Nadia menatap layar itu. Wajahnya campuran lega dan takut. "Kalau dia tahu kita simpan ini." Raka menatap istrinya. "Dia pasti tahu. Tapi kali ini kita yang pegang kendali." Adegan, Pak Arman balas dendam di kantornya. Pak Arman menerima laporan bahwa Nadia berhasil kabur. Wajahnya merah padam. "Saya nggak peduli caranya. Temukan mereka. Kalau mereka bocorkan data itu, kita semua habis." Anak buahnya mengangguk takut-takut. Di rumah persembunyian, Raka, Nadia, dan Yanto duduk mengelilingi meja kecil. File-file di laptop menyala seperti harta karun berbahaya. "Kita punya dua pilihan," kata Yanto. "Kita langsung serahkan ke KPK dan media, atau kita bikin jebakan supaya Pak Arman sendiri terungkap di depan umum." Raka menatap istrinya. "Aku nggak mau cuma bikin dia jatuh. Aku mau dia kapok. Kita harus cerdas." Nadia menggenggam tangan Raka. "Aku ikut apapun rencananya. Aku udah siap."
Di luar, suara motor berhenti sebentar lalu pergi. Ada bayangan seseorang mengintip dari balik pagar rumah, pertanda bahwa ancaman belum berakhir. Malam itu rumah persembunyian terasa pengap. Angin masuk lewat jendela yang terbuka sedikit, membawa aroma hujan. Raka, Nadia, dan Yanto duduk melingkar di depan laptop yang menampilkan dokumen rahasia Pak Arman. Kita sudah punya bukti, kata Yanto pelan. Sekarang tinggal pilih. Langsung serahkan ke KPK dan media, atau bikin jebakan supaya dia sendiri terungkap. Raka mengusap wajahnya. Kalau kita langsung lapor, dia bisa pakai pengaruhnya untuk menghilangkan bukti. Kita harus bikin dia kelihatan salah di depan umum. Nadia menatap mereka berdua. Caranya gimana? Kita undang dia ketemu di tempat netral, kata Yanto. Dia pasti datang kalau kamu yang ajak. Nat, kita pasang kamera tersembunyi, kita rekam pengakuannya. Nadia menelan ludah. Berarti aku harus ketemu dia lagi. Raka menatap istrinya. Kamu nggak sendirian. Kita ada di sekitar kamu. Kita pastikan aman. Di kantornya, Pak Arman memandang layar ponselnya yang penuh notifikasi. Laporan dari anak buahnya tidak menyenangkan. Nadia menghilang. Dokumen dibawa, cari tahu di mana mereka sembunyi. Saya nggak mau besok berita ini muncul, katanya dingin. Anak buahnya mengangguk. Kalau mereka tetap ngotot, Pak Arman menatap tajam. Kita tekan lewat keluarganya, bikin mereka takut. Ponsel Raka berdering. Nomor tak dikenal. Suara berat di seberang berkata, kami tahu kalian di mana. Serahkan dokumen itu, atau adikmu yang di Jogja bisa celaka. Raka langsung kaget. Berani kamu sentuh keluarga saya? Telepon ditutup. Raka cep. Mereka ancam adikku Nadia menutup mulutnya. Rak. Yanto menatap mereka serius. Berarti kita harus cepat. Jangan kasih mereka waktu. Kita bikin jebakan itu sekarang juga. Malam itu mereka bertiga membuat rencana. Nadia akan menghubungi Pak Arman. Pura-pura menawarkan kesepakatan. Aku bilang saja aku mau balikin dokumen asal dia ketemu. Langsung sama aku, kata Nadia. Raka mengangguk. Lokasinya kita pilih kafe publik. Yanto sudah siapin kamera kecil di beberapa sudut. Kita rekam semua pembicaraan. Begitu dia ngomong, bukti ini plus rekaman itu kita serahkan ke media dan KPK. Nadia menghela napas. Aku takut dia curiga. Kamu cuma perlu main peran sekali lagi, kata Yanto. Begitu dia kejebak. Selesai, keesokan harinya, Nadia mengirim pesan ke Pak Arman. Pak, saya mau selesaikan ini. Kita ketemu di tempat biasa jam 7 malam. Saya bawa dokumennya. Balasan datang cepat. Baik, jangan koba-koba macam-macam. Pak Arman lalu memanggil anak buahnya. Siapkan pengawal. Kalau dia berkhianat, kita ambil paksa. Sore itu Raka dan Yanto sudah lebih dulu datang ke kafe yang dipilih. Kafe itu tidak terlalu ramai. Ada beberapa meja di sudut yang pas untuk menaruh kamera kecil. Yanto memasang kamera di pot tanaman dan di bawah meja. Raka memeriksa perekam suara di sakunya. Kita harus siap semua, kata Yanto. Raka mengangguk. Begitu dia ngomong, kita kirim rekaman live ke server yang aman. Jadi walaupun kamera ketahuan, datanya tetap selamat. Jam 7 tepat, Nadia masuk ke kafe. Ia mengenakan baju sederhana dan membawa tas kecil. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha tenang. Tak lama kemudian Pak Arman datang bersama dua pria berbadan besar. Ia duduk di hadapan Nadia. Senyum dingin di wajahnya. Kamu pintar juga sembunyi, katanya datar. Sekarang mana dokumennya? Nadia menatapnya. Aku akan kasih setelah kita bicara. Aku cuma minta Bapak berhenti menekan saya dan suami saya. Lepaskan kami. Pak Arman tertawa kecil. Kamu pikir gampang? Kamu sudah terlalu tahu banyak. Satu-satunya cara kamu selamat adalah ikut saya terus. Nadia menelan ludah. Kalau saya nggak mau? Pak Arman mendekat. Kamu akan hancur. Suami kamu juga. Kamera kecil merekam setiap kata. Raka yang duduk beberapa meja di belakang menatap mereka dengan tangan mengepal. Yanto memberi isyarat jempol rekaman berjalan lancar. Pak Arman tiba-tiba mengeluarkan amplop coklat berisi uang dari tasnya. Ini untuk kamu. Anggap saja kompensasi. Serahkan dokumennya sekarang. Nadia memandang amplop itu, lalu memandang Pak Arman. Saya nggak butuh uang Bapak. Saya cuma mau hidup tenang. Pak Arman menyipitkan mata. Kamu berani melawan saya? Dia memberi isyarat kecil ke anak buahnya. Dua pria itu mulai mendekat meja. Raka langsung berdiri, berjalan cepat ke arah mereka. Kukeba, serunya. Pak Arman kaget. Kamu lagi? Raka menatapnya tajam. Permainan kamu selesai, Pak. Yanto berdiri di sudut ruangan sambil mengirim file rekaman live ke server. Rekaman aman, bisiknya. Pak Arman berdiri, wajahnya merah. Kalian pikir bisa jebak saya? Raka tersenyum tipis. Bukan cuma jebak, semua ini sudah terkirim ke media dan KPK.
Mereka akan datang ke sini sebentar lagi. Suasana kafe menegang. Para pengunjung mulai memperhatikan. Dua anak buah Pak Arman mundur perlahan. Sadar situasi tidak menguntungkan. Nadia menatap Pak Arman dengan mata bergetar. Tapi kali ini ada keberanian. Permainan Bapak sudah selesai. Pak Arman menoleh ke pintu dengan gelisah. Sirena polisi mulai terdengar dari kejauhan. Sirena polisi semakin keras. Di dalam kafe, orang-orang berbisik dan menoleh ke arah meja Pak Arman. Ia berdiri dengan wajah merah padam. Napasnya cepat. Raka berdiri di depan Nadia, melindungi istrinya. Yanto di sudut ruangan mengirim file rekaman ke beberapa media nasional sekaligus. Sudah terkirim semua. Bisiknya. Pak Arman menggebrak meja. Kalian kira gampang menjatuhkan saya? Saya punya orang di mana-mana. Nadia menatapnya berani. Kali ini Bapak nggak bisa sembunyi. Semua sudah direkam. Pak Arman melirik ke arah pintu keluar. Dua anak buahnya siap menghalangi polisi yang sebentar lagi masuk. Begitu pintu terbuka, dua orang aparat berpakaian preman masuk lebih dulu. Disusul polisi berseragam. Mereka menunjukkan surat perintah Pak Arman. Anda diminta ikut kami untuk pemeriksaan, kata salah satu petugas. Pak Arman mundur satu langkah. Tidak, kalian tidak punya bukti. Raka mengangkat ponsel. Bukti rekaman sudah ada di KPK dan media. Bapak nggak bisa apa-apa lagi. Pak Arman marah. Tangkap mereka, perintahnya ke anak buah. Kedua anak buahnya bergerak. Tapi petugas preman lebih gesit. Terjadi dorong-dorongan kecil. Pengunjung kafe menjerit dan mundur. Yanto sempat menjatuhkan kursi agar menghalangi anak buah. Pak Arman, gak semudah itu, bos. Pak Arman berusaha kabur lewat pintu belakang. Tapi di sana sudah menunggu polisi lain. Ia akhirnya tertangkap, wajahnya pucat. Polisi menggiring Pak Arman keluar kafe dengan borgol di tangannya. Media yang sudah mendapat bocoran dari Yanto mulai berdatangan, memotret dan menyorot kamera. Seorang wartawan berteriak, Pak Arman, benar Anda menerima suap dari proyek Rimba Raya? Pak Arman hanya menunduk, wajahnya penuh kemarahan dan rasa malu. Raka memeluk Nadia yang gemetar. Kita berhasil, Nad. Nadia meneteskan air mata. Aku masih nggak percaya ini semua terjadi. Di mobil tahanan, Pak Arman menatap tajam ke arah Nadia yang berdiri di pinggir jalan. Kalian belum menang, katanya pelan. Aku akan balik lagi. Ucapan itu membuat Nadia bergidik. Tapi Raka menggenggam tangannya erat. Dia cuma menggertak. Sekarang kita yang pegang kendali. Beberapa hari setelah kejadian di kafe, berita penangkapan Pak Arman menjadi headline di TV dan media sosial. Dokumen yang dipegang Raka dan Nadia dijadikan bukti oleh KPK. Raka dan Nadia duduk di ruang tamu rumah mereka yang sederhana. Kali ini, tanpa rahasia, tanpa ancaman, aku minta maaf, Rak, kata Nadia dengan mata berkaca-kaca. Aku salah udah nurut sama dia demi jabatan. Raka menghela napas panjang. Aku marah, Nat. Aku sakit hati. Tapi aku lihat kamu berjuang di akhir. Kamu pilih jujur. Itu yang bikin aku bertahan. Nadia memegang tangan Raka. Aku mau perbaiki semuanya. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Raka menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kita mulai dari awal. Tapi semuanya harus jujur. Tanpa rahasia. Yanto datang membawa kabar. KPK udah resmi tetapkan Pak Arman sebagai tersangka. Semua asetnya dibekukan. Dia nggak bisa ganggu kalian lagi. Raka berdiri dan memeluk sahabatnya. Terima kasih, Yan. Kalau bukan karena kamu, kita nggak akan bisa sampai sejauh ini. Yanto tersenyum. Kalian yang berani. Aku cuma bantu. Malamnya Raka dan Nadia berdiri di balkon rumah mereka. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Angin malam berhembus lembut. Dulu aku pikir tahta dan jabatan itu segalanya, kata Nadia pelan. Ternyata yang paling penting itu rumah sendiri. Raka mengangguk. Kita sudah jatuh, tapi kita bangkit bareng. Itu yang bikin kita kuat. Nadia menatap langit. Aku nggak akan ulangi kesalahan ini. Aku janji. Raka memeluk istrinya dari belakang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa lega dan bebas. Di kejauhan, sirena polisi kembali terdengar, mengingatkan mereka bahwa keadilan memang lambat, tapi pasti datang. Pak Arman resmi ditangkap, rencana jebakan berhasil, dan Raka Nadia mulai membangun kembali rumah tangga mereka setelah badai.